adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabarnya hari ini adik-adik semua? Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Wih, tepuk tangan semuanya buat Tuhan kita. Hari ini Kak Wulan gak sendirian loh. Kak Wulan ditemanin sama Viola. Halo. Ditemani juga sama Bele. Halo. Dan pasti ditemani dengan adik-adik semua yang duduk manis di tempat masing-masing. Benar ya adik-adik semua ya? Luar biasa. Hari ini adik-adik semua jangan cuma sendirian lihat sekolah minggu. Ajak kakaknya, ajak adiknya, ajak teman-temannya. Biar semakin banyak diberkati di dalam ibadah sekolah minggu. Kita mau naikkan pujian. Satu, anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu, anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu, anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua, anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua, satu, anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tiga, anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu, anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Empat, anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu, anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Lima, anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu, anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Ya, adik-adik bisa meneruskannya sampai 10 boleh, sampai 20 boleh. Tetapi pagi hari ini kita 5 dulu saja ya adik-adik semua ya. Karena kita mau ada banyak acara seru yang kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau bersama-sama mengawali ibadah kita di dalam doa. Kita akan lipat tangan, tutup mata, tidak boleh ngintip. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini Engkau memberkati kami untuk kami bersama-sama beribadah di dalam ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berikan roh memuji, roh menyembah dan sukacita yang dari-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Seperti satu tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Dia taat, setia kepada Tuhan sehingga Tuhan memberkati dengan luar biasa. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Ya, yang di sini nggak
bisa duduk ya. Nanti kalau duduk nggak kelihatan di kamera. Adik-adik semuanya sudah siap belum mau mendengarkan firman Tuhan? Sudah ya? Mari kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau naikkan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Lagi dengan sikap doa ya adik-adik semua ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita mau lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati dengan puji-pujian yang penuh sukacita. Dan pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan membuka hati kami, Tuhan membuka pikiran kami, Tuhan memberkati guru sekolah minggu. Biarlah kami dapat menerima berkat firman Tuhan di dalam hati kami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, amin. Adik-adik masih inget gak firman Tuhan minggu kemarin? Aduh apa ini ya? Aduh ingat apa aduh lupa? Pasti aduh ingat ya. Ceritanya tentang Tuhan memberikan pengetahuan. Tetapi manusia salah menggunakan pengetahuan yang dari Tuhan. Dan membuat menara Babel, akhirnya Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Luar biasa, adik-adik semua ingat cerita minggu kemarin. Nah, pagi ini kakak mau cerita tentang iman yang kokoh. Iman itu apa ya? Iman itu
percaya. Nah, siapa kira-kira tokoh Alkitab kita pagi hari ini? Depannya A. Wih, semuanya teriak Abraham. Benar. Kita akan bercerita tentang Abraham. Tetapi dimulai dari Abraham dipanggil oleh Tuhan. Suatu hari Tuhan berfirman memanggil Abram. Waktu itu namanya masih Abram ya. Usianya 75 tahun. Tuhan memanggil Abram untuk meninggalkan rumahnya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan negerinya ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepada Abram. Dan Tuhan juga berjanji akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar, akan memberkati, akan membuat namanya masyhur, dan Abram akan menjadi berkat. Luar biasa ya janji Tuhan kepada Abram ya. Walau tidak tahu tujuan mereka mau pergi kemana, tetapi Abram dan istrinya Sarai, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara dan menjaga mereka. Lalu Bapak Abraham dan Ibu Sarai membawa segala harta bendanya, membawa setiap pelayannya dan juga keponakannya Lot ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepada mereka. Akhirnya mereka sampai di tanah Kanaan, mereka berhenti di pohon tarbentin di More. Di sana Tuhan menunjukkan tanah Kanaan kepada Abram. Di sana Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan Abram dan keturunannya tanah tersebut. Lalu sebagai ucapan syukur Abram kepada Tuhan, Tuhan membangun mezbah di sebelah timur Betel dan mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Iman yang luar biasa yang Abram tunjukkan kepada kita semua ya, bahwa Abram memiliki iman yang kokoh dan percaya kepada Tuhan, dan Tuhan senang karenanya. Tidak hanya itu, Tuhan juga menguji iman Abraham dengan perkara yang lain. Waktu itu Tuhan datang kepada Abraham ketika Abraham berumur 99 tahun. Tuhan katakan kepada Abram, Abram, namamu bukan lagi Abram tetapi Abraham, karena engkau akan menjadi bapa segala bangsa. Dan istrimu Sarai bukan lagi Sarai tetapi Sarah, karena dia akan menjadi ibu dari segala bangsa. Dan Abraham berkata, apakah itu mungkin? Karena Abram dan Sarah sudah lanjut usianya. Mungkin gak adik-adik umur 99 dan 89 tahun itu punya anak? Tidak mungkin ya. Itu lebih tua daripada kakek nenek kita. Kayaknya mustahil kalau orang tua itu punya anak. Tetapi yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Allah akan membuat keturunannya banyak seperti bintang di langit. Nah, coba Dede lihat bintang di langit. Ada berapa jumlahnya? Ada yang bisa menghitung berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4. Aduh, banyak sekali ya. Dan begitu juga keturunan Abraham akan sangat banyaknya dan tidak bisa dihitung. Dan Abraham menunggu janji Tuhan dengan setia. 25 tahun lamanya. Sarah yang berumur 90 tahun dan Abraham yang berumur 100 tahun memiliki seorang anak laki-laki. Dia bernama, ada yang tahu? Betul, namanya Ishak. Tuhan membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan memberikan anak kepada Abraham. Luar biasa ya adik-adik semua ya. Dan bukan hanya itu saja, sekali lagi Tuhan menguji iman Abraham. Ketika Ishak mulai tumbuh besar, Tuhan mau melihat seberapa sih Abraham taat kepada Tuhan, seberapa sih Abraham percaya kepada Tuhan. Tuhan berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah ia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dan Abraham membawa Ishak anaknya pergi ke gunung Moria untuk membakar persembahan.
Ketika di dalam perjalanan, Ishak bertanya kepada Abraham, "Bapak, saya sudah membawa kayu, Bapak sudah membawa api dan pisau, lalu di mana anak dombanya?" Kemudian Abraham menjawab, "Tuhan yang akan menyediakan anak domba." Dan sampailah Abraham dan Ishak di Gunung Moria. Abraham sudah membangun banyak sekali altar. Sesungguhnya altar yang di gunung ini menjadi salah satu altar yang dirasakan sangat berat untuk Abraham karena dia harus mempersembahkan anaknya. Abraham menata kayu bakar, Abraham mengikat Ishak, meletakkannya di atasnya. Ishak tahu bahwa tidak ada domba, tetapi dirinya lah yang akan dikorbankan. Tetapi Ishak diam. Luar biasa ya Ishak ya. Dia sayang sekali sama bapaknya dan menuruti apa yang Bapak Abraham katakan. Kemudian Bapak Abraham mengulurkan tangannya mengambil pisau untuk mengorbankan anaknya Ishak itu. 1, 2, tiba-tiba Tuhan berseru, "Abraham, Abraham, jangan korbankan anak itu." Tuhan berkata bahwa ia hanya ingin mengetahui apakah Abraham taat kepada Tuhan, apakah Abraham takut kepada Tuhan atau tidak. Dan Tuhan sangat senang melihat Abraham taat dan takut kepada Tuhan. Abraham juga senang karena Ishak selamat. Kemudian Abraham melepaskan tali Ishak dan Abraham melihat di dekat sana ada domba yang tanduknya tersangkut di belukar. Kemudian Abraham persembahkan sebagai bentuk ucapan syukur dan sukacitanya kepada Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan pagi hari ini adik-adik. Kita belajar dari Abraham yang memiliki iman yang kokoh. Ada 3 hal. Yang pertama adalah Abraham percaya kepada Tuhan meskipun dia disuruh pergi ke negeri yang tidak dia ketahui, tetapi Tuhan pasti akan memelihara, menjaga, melindungi, dan benar Abraham diberikan banyak harta, banyak ternak, dan namanya masyhur. Yang kedua, Abraham meskipun usianya sudah lanjut usia, tetapi ketika Tuhan katakan engkau akan memiliki keturunan, Abraham percaya dan benar Tuhan memberikan Abraham seorang anak. Dan yang ketiga, Abraham percaya dan memiliki iman yang kokoh. Meskipun Tuhan mengatakan untuk Abraham menyerahkan anaknya, Abraham mentaatinya dan benar Tuhan senang dengan apa yang Abraham lakukan karena Abraham taat dan percaya. Dan Tuhan berjanji akan membuat keturunannya sangat banyak dan semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena Abraham mendengarkan Tuhan. Nah, adik-adik semua belajar dari Abraham ya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan ibadah, selalu berdoa, selalu membaca Alkitab. Amin. Kita akan mendengarkan sebuah ayat hafalan ya. Nanti adik-adik hafalin di rumah ya. Dari Roma 4 ayat 3. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Roma 4 ayat 3. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Ya, ibadah sekolah minggu sampai di sini adik-adik semua. Kita akan menaikkan satu pujian untuk mengakhirinya, yaitu Bapak Abraham yang tadi kita sudah nyanyikan ya. Tetapi sebelumnya kita akan akhiri di dalam doa ya. Sekali lagi lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami belajar dari Abraham yang memiliki iman yang kokoh. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang memiliki iman yang kokoh, yang percaya kepada Tuhan. Biarlah setiap kami tidak pernah meninggalkan ibadah, selalu berdoa dan selalu membaca Alkitab. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Biarlah berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Ayo adik-adik semua, kita naikkan pujian yang mengatakan Bapak Abraham sekali lagi ya. Tetapi terakhirnya kita bilang hore, oke? Ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar bilang hore. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.